Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala 'aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berduyun-duyun dari rumah menuju sunnah dari Rasulullah, yaitu sholat Idul Fitri secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Tiada nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan, di malam 1 Syawal, seluruh umat Islam sedunia, sekitar 1,8 miliar manusia dari belahan dunia, dari timur sampai barat, dari tadi malam bersyukur kepada Allah, memuja Allah, bertakbir, bertahmid, bertasbih dengan segenap jiwa raga mereka. Ini adalah suatu hari kemenangan, hari yang luar biasa, dan patut kita syukuri dengan sebesar-besar syukur bahwa kita di tempat ini bisa dengan aman, bisa dengan nyaman melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat dan mendengarkan khutbah. Sedangkan saudara-saudara kita di belahan bumi lain hanya untuk melaksanakan sholat saja susah, bertaburan bom, bertaburan peluru, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan berkumpul sekedar untuk melaksanakan sholat Id. Di tempat lain lagi mereka sedang mendapatkan musibah kebanjiran,
gempa bumi, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat Id. Ada saudara-saudara kita sesama muslim yang terusir dari kampungnya, diusir dari kampungnya, seperti kaum muslimin di Palestina, di Gaza, di Rohingya. Mereka diusir dari kampungnya. Mereka harus berlari-lari hanya untuk menyelamatkan harga diri mereka. Maka alangkah hebatnya nikmat Allah pada hari ini. Kita dapat berkumpul dengan aman, dengan nyaman, melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat serta mendengarkan khutbah dengan tenang. Ini suatu nikmat yang luar biasa, dan wajib kita bersyukur kepada Allah dan bersyukurlah kepada manusia. Rasulullah mengabarkan kepada kita, orang yang pandai bersyukur kepada Allah hanya orang-orang yang pandai bersyukur kepada manusia. Askurkum lillah, askurkum linnas. Di antara kamu yang pandai bersyukur kepada Allah hanya orang-orang yang pandai bersyukur kepada manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan sebulan penuh. Kaum muslimin yang waras, yang telah balik, telah dewasa, tidak mengalami sakit bertahun-tahun, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan fardu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah saudara-saudaraku, kita eratkan tali persaudaraan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum muslimin semuanya kita bersaudara. Mari kita saling sayang menyayangi. Ada 2 hal sayang menyayangi. Ada 2 hal saling sayang menyayangi. Yang perlu kita perbaiki adalah yang pertama, kasih sayang terhadap manusia. Kaum muslimin hari ini masih banyak yang saling benci membenci, ejek mengejek. Kadang-kadang satu aliran saling kafir mengkafirkan hanya gara-gara beda guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya gara-gara beda angkat tangan, yang satu di atas kuping, yang satu sebatas bahu, saling kafir mengkafirkan. Hanya gara-gara satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, kafir mengkafirkan. Bahkan bid'ah membid'ahkan, tidak mau bertegur sapa. Mati orang yang tidak pakai kunut subuh, yang pakai kunut subuh tidak mau datang, tidak mau melihat jenazahnya, dianggap musuhnya. Mati orang yang pakai kunut subuh, yang tidak pakai kunut subuh tidak mau datang, itu musuh kita, jangan datangi. Mati orang komunis, gak punya agama, dua-duanya datang. Innalillahi wa inaihi illa raji'un. Rasulullah mengabarkan kepada kita, mencaci orang Islam itu dosa besar, apalagi membunuhnya adalah perbuatan dosa yang paling besar. Tidak boleh kita membunuh tanpa hak. Sayangi kaum muslimin walaupun beda amal dengan kita. Sayangi kaum muslimin walaupun kita tampan dia jelek. Sayangi kaum muslimin walaupun kita kaya dia miskin. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu yang tampan, Allah tidak melihat hartamu yang banyak, tetapi Allah melihat hatimu. Adakah iman di dadamu? Adakah iman di hatimu? Allah akan melihat amal-amalmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, tidak ada di dunia ini yang lebih berharga di sisi Allah melainkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak akan datang hari kiamat selagi di muka bumi ini ada satu orang saja yang masih mengucapkan Allah, Allah. Tidak akan kiamat begitu satu orang ini mati, satu-satunya orang beriman ini mati. Hari itu juga alam semesta ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Apa gunanya kita kaya raya, panjang umur, harta banyak, ilmu banyak, tapi egois, tidak pernah membantu orang lain. Nilai kita kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang pelacur di zaman Bani Israel yang melihat seekor anjing di padang pasir di sebelah sumur yang hampir mati kehausan. Dia tolong, wanita itu menolong seekor anjing yang menjijikkan. Tidak ada orang di situ. Dia menolong karena Allah lillahi ta'ala. Ketika wanita ini wafat, meninggal dunia, dan disidang di akhir kiamat, tidak ada amal satupun yang dibuat oleh wanita ini, hanya melacur dan melacur. Ketika akan dilempar ke dalam neraka, anjing yang ditolong ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, dengan kasih sayangmu, dengan kemurahanmu, aku mohon kepadamu, selamatkanlah wanita itu, karena dialah aku bisa hidup, karena dialah seteguk air aku bisa hidup di dunia. Maka aku mohon, selamatkan dia dari azabmu. Dengan kasih sayang Allah, wanita ini diselamatkan dari api neraka, dipindahkan ke surga, hanya menolong seekor anjing. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, kalau orang lain saja harus kita muliakan, kalau orang lain saja mesti kita cintai, kalau binatang saja mesti kita sayangi, bagaimana dengan ibu bapak kita? Jauh-jauh kita merantau untuk mencari uang, ibu bapak kita di kampung, bagaimana nasibnya? Rasul mengancam, jika kamu kenyang hari ini, di sini, di tempat engkau merantau, karena makan, karena ada uang, sementara ibu, saudara-saudaramu lapar karena miskin, tidak ada uang, maka engkau dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak anaknya makan kalau ibu bapaknya belum makan. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Kalau kita dicatat sebagai anak durhaka, kita akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, ingat wahai saudara-saudaraku atas kebaikan bapak-bapakmu, ingat ibu bapakmu, ingat saudara-saudaramu. Wahai para istri, jika suamimu pulang bawa gaji, ingatkan suamimu, ini gaji bang, kirim sebagian uang untuk ibu kita, untuk bapak kita. Kalau suami kita mengatakan gaji kita tidak cukup untuk kita makan di sini, katakan pada suami, dulu bapak ibu kita bertahun-tahun tidak cukup makan. Ibu bapak kita membela anaknya, rela dia tidak makan dan minum hanya untuk anaknya. Orang tua kita rela tidak memakai baju baru hanya untuk membelikan anak-anaknya. Sekarang masanya bang, biarlah kita kurang makan sedikit, asal ibu bapak kita tidak kurang makan. Seorang istri yang berbakti seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaungi dengan ridhonya Allah. Janganlah menjadi istri yang durhaka, yang mengambil semua gaji suaminya dan tidak meneteskan sedikit pun kepada kerabat dan keluarganya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sayangi istri kita, karena Rasul menyayangi istri-istrinya. Khairukum li ahliha. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik terhadap istri-istrinya. Jadilah duta agama. Tunjukkan kepada semua orang, ini adalah Islam. Sehingga orang melihat tingkah laku kita dan perbuatan kita akan tertarik dengan Islam dan mau masuk Islam. Rasul memberi kabar kepada kita, satu orang dapat petunjukmu, mengikuti amalanmu, masuk Islam dengan benar. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Marilah di ujung-ujung khutbah Idul Fitri pada tahun ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada amalan-amalan yang tertolak oleh Allah. Amalan kita, ibadah kita, puasa kita, amalan tersembunyi maupun tidak tersembunyi, diterima Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Raja, ya Ghaffar, ya Ghafur. Terimalah salat kami ini ya Allah, sembah sujud kami, doa-doa kami, puasa kami, amalan-amalan kami, baik amalan yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam beribadah kami ya Allah, Kau Maha Pengampun ya Allah, ampuni dan sempurnakanlah semua ibadah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Engkau dengarkanlah doa kami ini ya Allah. Di Masjid Al-Falah ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa kami ya Allah. Muliakan kehidupan kami dunia wal akhirat. Hidupkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan beriman. Masukkan kami ke surga-Mu ya Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang banyak, yang lebih banyak buih di lautan ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa kami ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, lebih maha mengasihi orang-orang yang beriman. Ya Allah, kasihani ibu kami, susah payah mengandung kami ya Allah. 9 bulan dari keadaan susah di atas susah, melahirkan kami, bertumpah darah ya Allah, menyambung nyawa antara hidup dan mati ya Allah. Ketika kami lahir, kesakitan ibu kami. Setelah kami lahir, diciumnya kening kami dengan rasa cinta, kering air susunya kami minum ya Allah. Ya Allah, dibesarkan kami dengan kasih sayangnya. Seekor nyamuk pun tidak rela untuk menggigit kami. Ibu kami tidak tidur malam ketika menaungi kami ketika kami masih sakit ya Allah. Ketika kami besar, banyak kata-kata kasar
yang kami lontarkan kepada ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk berbuat baik di ujung-ujung akhir hidup mereka ya Allah. Beri kami rezeki yang banyak agar kami ibu bisa mengantar ibu kami bisa umrah ya Allah, bisa haji ya Allah. Ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki yang banyak supaya kami bisa buatkan memperbaiki rumah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, sabarkan hati kami, anak istri kami untuk berkhidmat kepada ibu kami. Ampunkan dosa ibu kami, luaskan kuburnya ya Allah bagi yang sudah masuk kubur. Muliakan mereka ya Allah di dalam kubur, dan masukkan ibu kami ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa bapak kami ya Allah. Susah payah bapak kami mencari nafkah untuk kami ya Allah. Masuk kampung, keluar kampung, kepanasan dan kehujanan, berlembur di malam hari. Kadang bapak kami melanggar hukum-hukum-Mu ya Allah, hanya untuk mencari uang untuk makan anak-anaknya. Kadang-kadang ibu bapak kami dimaki orang, mencari nafkah hanya untuk anak-anaknya. Ketika dapat rezeki diberikan kepada anak kami, gembiralah hati mereka, gembira bapak ibu kami melihat kami makan dengan lahap. Tapi ketika kami besar, banyak kata-kata kasar yang terlontar kepada bapak kami. Ampuni dosa-dosa bapak kami ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah bersama ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami suami teladan yang bisa memberi contoh untuk anak dan istri kami. Banyak hak-hak istri kami yang tidak kami penuhi ya Allah. Berilah kami kekuatan memenuhi hak-hak anak dan istri kami. Jadikan kami insan yang sabar terhadap akhlak istri kami. Muliakan istri kami, jadikan mereka istri yang solihah. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, susah payah mereka mengurusi kami ya Allah, berhari-hari sampai bertahun-tahun. Sabarkanlah kami ya Allah melihat kekurangan istri kami. Banggakan kami ya Allah melihat kelebihan kami. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh, yang solihah ya Allah, yang mendoakan kami di dunia sampai akhirat ya Allah. Jangan Engkau beri kami anak yang durhaka ya Allah, yang membuat kami malu di dunia dan sengsara kami di alam kubur. Ya Allah, sabarkan hati kami, orang-orang yang miskin ya Allah. Sabarkan orang-orang miskin ya Allah. Sabarkan hati orang-orang miskin ya Allah. Jangankan mereka murtad ya Allah. Jangan sampai mereka murtad hanya gara-gara miskin ya Allah. Hiburkan hati orang-orang miskin ya Allah. Bukakanlah hati orang-orang kaya ya Allah, agar mereka mau membantu orang-orang miskin. Ya Allah, lembutkan hati orang-orang kaya supaya mereka mau membantu orang-orang miskin. Lembutkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, akan memberi kasih sayang kepada kami rakyatnya ya Allah. Tanamkan rasa kasih sayang terhadap pemimpin-pemimpin kami ya Allah, supaya cinta kepada rakyatnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin, luruskan ulama-ulama kami ya Allah. Jangan biarkan ulama-ulama kami menjual agama untuk kepentingan nafsu dan syahwatnya ya Allah. Ya Allah, luruskanlah ulama-ulama kami ya Allah, agar kami tidak sesat mengikutinya ya Allah. Kami hidup di akhir zaman ini ya Allah. Apabila rusak ulama kami ya Allah, maka rusaklah umat ini ya Allah. Tanamkan rasa kasih sayang terhadap ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah aib-aib ulama-ulama kami ya Allah, dan berikan kami kebaikan-kebaikan di mata kami kepada ulama-ulama kami ya Allah. Ya Allah, bantulah orang-orang yang membantu agama-Mu. Muliakanlah orang-orang yang memuliakan agama-Mu. Berilah hidayah orang-orang yang menghina agama-Mu. Berikanlah petunjuk orang-orang yang mencaci agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Lemahkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Berilah kekuatan mujahid-mujahid Islam
yang ada di Gaza Palestina ya Allah. Ya Allah, hanya doa yang bisa kami sampaikan di hari yang suci ini ya Allah. Kami berdoa ya Allah, di waktu yang syahdu ini ya Allah, di waktu duhamu, berilah kami doa ini. Banyak orang yang berdoa di pagi hari ini ya Allah, beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang ya Allah. Satukanlah doa kaum muslimin ya Allah. Engkau kabulkan dari arus-Mu yang maha agung. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.